Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan ya kepada kita di sore hari ini untuk kembali melanjutkan eh, pembelajaran ya, lanjutan dari pekan sebelumnya, yaitu tentang ngaji tahsin pekanan ya, yaitu bedah tajwid, kemudian juga contoh atau praktek membaca, yang mana kita sudah sampai pada surah Al-A'la ya. Surah yang ke-87. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai di eh, ayat yang ke-16. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk ke ayat yang ke-17. Ya, jadi masih tersisa berarti satu, dua, tiga ya. Tiga ayat saja. Jadi hari ini kita selesaikan tiga ayat ya. Tiga ayat sudah selesai. Nanti kita sambung lagi di pekan selanjutnya untuk berpindah ke surah yang baru, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Baik, kita mulai saja. Ini kita awali dari ayat yang ke-17 ya. Semoga tidak berisik ya. Ada suara yang lain di luar. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-17. Seperti biasa ya, nanti kita berikan contoh, kemudian kita bedah tajwidnya. Kalau ada yang pertanyaan atau ada yang ingin mencoba membaca, silakan angkat tangan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairum wa abqa. Nah, itu contoh untuk ayat 17 ya. Kita bahas tajwidnya ya. Ini ayatnya kebetulan pendek-pendek ya. Ya. Yang pertama dari lafadz wal akhiratu ya. Wa ya, ini huruf yang tipis ya. Sudah sering kita ingatkan, waw itu dia huruf tipis. Maka pastikan ketika kita mengucapkan huruf waw ya ditipiskan ya. Dia adalah huruf yang diucapkan dengan monyong terlebih dahulu, walaupun harokatnya fathah, karena dia letaknya kan tempat keluarnya dengan cara memonyongkan bibir terlebih dahulu. Wa, nah, jadi bukan wa tapi wa ya. Wal a. Nah, kemudian setelah itu di sini ada lam sukun ya, atau lebih tepatnya lam lam takrif ya, lam takrif, lam komariah. Nah, maka di sini lam sukunnya jangan ditekan secara berlebihan, karena masih ada ya beberapa sahabat kita yang ketika membaca huruf-huruf sukun ya, bahkan semua huruf sukun itu ditekan secara berlebihan sehingga terbaca wal akhiratu, wal a. Nah, begitu. Padahal lam dia tidak punya sifat syiddah ya, sifatnya itu adalah tawasud ya. Maka ketika sifatnya adalah tawasud, ya tunaikan saja tawasudnya, alirkan sedikit saja wal a, wal a ya.
wal akhiratu. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu ditekan secara berlebihan ya, dan juga tidak dimudah-mudahkan. Jadi hikmah ketika kita belajar tajwid itu, kita jadi lebih ringan ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Karena beberapa orang ada yang begitu terpaksa ya melafadzkan setiap huruf bahkan sampai urat-uratnya gini jadi kaku ya. Jadi ketika membaca satu lembar dua lembar Quran itu sudah capek mulutnya. Ya maka itu yang tidak kita inginkan ya. Karena membaca Al-Quran itu mengembalikan setiap huruf ya, kalau bahasa mudahnya sesuai dengan fitrahnya ya. Sehingga kalau kita sudah fasih itu insya Allah akan terasa lebih ringan ketika mengucapkan setiap huruf hijaiyah. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dimudah-mudahkan. Ya sesuai dengan sifatnya masing-masing. Kemudian wal a di sini ada hamzah ya, hamzah. Nah, ini hamzah ini cukup unik ya. Karena hamzah itu dia selain dia bisa berdiri sendiri ya, hamzah itu juga terkadang numpang ya, numpang di beberapa huruf ya. Salah satunya numpang pada eh, huruf alif ya gitu kan. Nah, ini kan terkadang kita kalau ini dihilangkan, nah, kita kan kenalnya dia lam alif ya. Tapi kalau dia sudah berharokat begini, ini bukan lagi alif ya, ini adalah hamzah. Nah, jadi memang hamzah itu dia punya keistimewaan tersendiri ya. Dia bisa numpang di atas huruf alif, kemudian dia bisa numpang di atas huruf waw ya. Nah, jadi kadang ada ya di atas huruf waw itu ada hamzahnya, ya gitu. Seperti di Al-Baqarah itu ya. Yuk, ini ya, ini enggak perlu Al-Baqarah ya. Di sini juga ada ya. Tu'thiruna, nah, ini kan numpang di atas huruf waw. Kemudian terkadang juga hamzah ini nempel atau numpang di atas huruf ya. Nempel di atas huruf ya. Nah, itu juga ada. Nah, di sini hamzahnya nempel atau numpang pada huruf alif. Dan ini dibaca panjang 2 rakaat ya, yaitu menjadi mad badal. Jadi ini bukan mad asli, tetapi mad badal ya, karena terjadi badal di sini yang awalnya itu tulisannya adalah akhiratu ya. Tapi karena itu sulit dilafatkan oleh orang-orang Arab, maka hamzah yang kedua yang sukun, ya yang a tadi, yang sukun dibadalkan menjadi huruf mat sehingga menjadi panjang 2 rakaat sehingga terbaca a ya akhirat. Nah, pengucapan hamzah sendiri yang fathah pastikan dia membuka mulutnya dengan sempurna. Sempurna dalam artian juga tidak berlebihan ya. Tidak perlu sampai akhiratu. Nah, itu nanti di sini kaku ya. Jadi cukup membuka seperti kita mengucapkan A dalam bahasa Indonesia. Jadi secukupnya aja. A, I, U. Akhiratu. Seperti itu. Dan ini jangan sampai diayun ya, karena kita sampai sekarang ya. Ini dimanapun tempatnya Hamzah ini sering sekali terayun sehingga terbaca wala wala. Nah, jadi nggak jelas ya. Jadi harusnya wal a bukan wala gitu. Atau di sini nanti ya dia terbaca wa a bukan wa. Nah, beberapa kadang masih membaca begitu ya.
hamzah itu terayun ya dimanapun tempatnya. Maka ini perlu dikembalikan sesuai dengan sifat hurufnya agar lebih sesuai. Maka para ulama itu sering mengingatkan ya untuk huruf hamzah itu ditahqiqkan ya, diperjelas suaranya agar tidak menjadi samar atau mengarah ke huruf-huruf yang lain atau huruf-huruf yang tidak jelas. Nah, ini untuk huruf hamzah di sini ya. Kemudian selanjutnya ada huruf kha ya. Akhi ya. Akhi, akhiratu. Nah, huruf kha dia kalau apa namanya? Kata orang ya ada ngorok-ngoroknya. Yaitu sejatinya tidak terlalu benar ya, tapi juga ya tidak terlalu salah juga begitu kan. Artinya apa? Ya tidak terlalu berlebihan, tidak perlu sampai begitu. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Jadi cukup diwajarkan saja akhiratu ya. Kha, khi, hu. Beda dengan ha ya. Ha, hi, hu. Kalau ha dia lebih lebih halus. Nah, begitu. Kemudian huruf ro ini ro dia harokatnya fathah maka dia dibaca dengan tebal yaitu dengan menaikkan pangkal lidah ya. Dia punya sifat apa namanya? Sifat yang kadang muncul, kadang kadang tidak ya, yaitu sifat tebalnya itu ya. Jadi itu bukan bukan sifat lazimah ya, tapi hanya sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Kalau dia berharokat fathah, maka sifat tebal itu baru muncul. Sehingga harus diucapkan dengan menaikkan ya, sini ya, menaikkan pangkal lidah. Kho, akhiro, si, ro, ro, ro ya. Bukan ro ya. Tidak perlu sampai memonyongkan bibir karena memonyongkan bibir itu untuk harokat domah. Seperti ini ya, yang tak ini. Tu. Nah, kalau tu baru cocok ya. Tu ya, bukan tu, tu. Tapi tu, tu. Nah, dia baru monyong. Jadi fathah itu dia membuka mulutnya, kemudian kasroh itu dia menurunkan rahang ya, i begini. Nah, kemudian kalau dhammah dia baru memonyongkan dua bibir u, tu, bu, su, ju, nah, begitu. Nah, ini panduan dasar ya di dalam kita belajar tajwid ya. Kalau ada guru yang mengajarkan huruf-huruf yang seperti ini ya, vokalnya menyerupai O, ada huruf ro, huruf to, dan sebagainya, kok diucapkan harus dengan monyong, maka saran saya cari guru yang lain ya. Karena ini sudah masuk dalam pondasi yang paling dasar di dalam belajar tajwid ya. Semua ulama tidak ada yang menyelisihi kaidah tersebut. Maka kalau dia menyelisihi, ya panduannya ada di mana kan? Jadi kita nggak tahu ya, begitu. Dan huruf ta ini dia punya sifat hams ya. Jadi bukan tu, tetapi tu. Ya, jadi tapi kecil saja ya, tidak perlu juga sampai berlebihan menjadi tu, tu, tu. Nah, kalau jadi tu nanti jadi beda lagi suaranya. Jadi cukup di sewajarnya normal kecil saja tu at. Nah, kalau sukun juga keluar. Jadi sifat hamas ini sifat lazimah ya. Sifat lazimah maka dia adalah sifat yang selalu muncul atau selalu menyertai huruf tersebut baik dalam kondisi sukun maupun dalam kondisi berharokat. Nah, itu makna dari sifat lazimah. Kemudian kita lanjutkan ke lafadz yang kedua yaitu khairun ya.
Bentar. Jadi khairun tadi kha sudah ya. Kha sudah ya, pastikan dia termasuk huruf tebal. Jadi di dalam mengucapkannya sama seperti ro tadi ya, sama seperti ro tadi. Jadi dengan cara menaikkan pangkal lidah ya, kho ya, bukan ho. Jadi tidak dengan monyong bibirnya ya, tetap dibuka sesuai dengan eh, apa namanya itsmamul harokatnya ya. Kalau fathah maka dia dibuka mulutnya. Kemudian khoi ya, dia di sini ada harfulin ya, atau huruf lin atau sifat lin. Lin itu dia sifatnya lembut ya, sifatnya lembut. Maka untuk mengucapkan khairu itu tidak perlu sampai ada penekanan. Khai. Biasanya beberapa orang seperti itu. Alaihim khairun. Nah, begitu kan. Nah, itu jadi yang pertama tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua malah menyusahkan diri sendiri. Nah, jadi tadi ya sudah diingatkan, belajar tajwid itu untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Maka diucapkan biasa saja, khairu. Tidak perlu ada penekanan yang berlebihan. Setelah itu, di sini ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ini idgham bigunnah ya, idgham bigunnah. Idgham bigunnah, tapi perlu difahami dia modelnya adalah atau jenisnya idgham bigunnah yang nakis ya, yang nakis atau peleburannya tidak sempurna. Maka tidak dibaca dengan khairuwa, ruwa. Kalau begitu nanti ada potensi suara gunnahnya hilang ya. Hanya suara waw saja yang dipanjangkan. Maka untuk memastikan dia nakis atau tidak sempurna, pastikan suara nun di sini tidak hilang ya. Jadi separuh dari suara nun itu masuk ke rongga hidung, kemudian separuhnya lagi masuk ke wa ya, yaitu melewati rongga rongga mulut atau al-jauf. Karena setiap huruf yang berharokat itu muaranya di al-jauf. Jadi bukan khairu wa, tetapi khairu rung. Nah, ketika rung wa, nah, di sini kerasa sekali ya, ada udara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga bergetar. Sehingga itulah yang disebut dengan gunnah. Nah, jadi gunnah itu adalah proses keluarnya suara melalui rongga hidung. Ya, maka di sini ya rumus mudahnya, eh, kalau ada tanwin bertemu dengan waw, ini tasdidnya di dihapus saja. Nah, begini ya, dihapus. Karena kalau di mushaf Madinah itu enggak ada tasdidnya ya. Tapi kalau kita pakai mushaf standar Indonesia seperti ini, nah itu semua diberikan tasdid. Maka ya kita yang harus ini ya, yang harus paham konsep terkait idgham, mana yang kamil, mana yang nakis. Karena itu penting ya. Nah, dan jangan lupa di sini karena ada gunahnya, pastikan didengungkan dulu, ditahan 3 harokat ya. Tunaikan dulu taronumnya, jangan tergesa-gesa. Ini yang menjadi masalah juga di sebagian pembaca Al-Quran adalah mengabaikan gunah. Sehingga seringkali gunnah itu hanya dibaca secepat-cepatnya khairun wa abqa. Nah, begitu. Nah, itu kalau ditunaikan itu termasuk lahan ya. Lahan khofi walaupun lahannya kecil ya. Tapi kalau nasihat guru-guru kami ya yang namanya lahan ya tetap lahan.
Yang namanya kesalahan ya tetap kesalahan, mau ia besar mau kecil ya diperbaiki ya. Jangan meremehkan sesuatu yang kita anggap kecil ya. Misal kalau di bab yang lain kita meremehkan dosa-dosa yang kecil sehingga nanti lama-kelamaan jadi terbiasa ikut meremehkan dosa-dosa yang besar. Maka di tajwid pun juga sama ya, walaupun nilahan kecil jangan diremehkan ya, tetap diperhatikan dan diperbaiki. Kadarnya seberapa ya? Ikuti guru ya, ikuti guru tempat bertalaki. Nanti akan dipandu ya. Kemudian ya ini tadi ya, wa'a jangan sampai hamzahnya terayun ya, menjadi wa gitu kan. Tapi pastikan hamzahnya itu dia jelas ya. A, wa a, bukan wa, bukan wa, tapi wa a. Setelah itu ba ya, ba sukun. Berarti ini ada sifat qalqalah ya atau memantul. Nah, pastikan untuk pantulan dari huruf ba itu jangan terlalu berlebihan ya. Contohnya bagaimana? Misal terdengar atau muncul huruf lain ya. Misalnya huruf hamzah wa ab. Nah, ada e-nya ya. Wa ab. Nah, itu sesuatu yang sering diingatkan oleh guru-guru kami ya. Jadi bukan wa ab, nggak ada e-nya ya. Cukup dia itu disentuhkan di makhraj ba. Ba itu kan di sini ya dengan merapatkan dua bibir. Jadi cukup rapatkan sebentar kemudian tek. Nah, gini aja. Nah, jadi setelah dirapatkan kemudian ditarik lagi. Wa ab, ab, bukan ab, tapi ab. Wa abqa. Nah, bukan wa abqa. Nah, jadi tidak ada tambahan hamzah di dalam pantulan huruf qalqalah. Dan ini masih sering terjadi ya. Maka ini perlu diperhatikan para pembaca Al-Quran. Dan kalau kita membaca dengan wa abqa, itu sebenarnya juga kalau kita rasakan lebih ringan ya. Lebih ringan, lebih enak ya. Tapi kalau wa abqa, nah, kita jadi me, menyentak sedikit ya. Dan itu juga lebih berat sebenarnya. Nah, maka kalau dikembalikan dengan kaidah asal itu sebenarnya ya membaca Quran itu menjadi lebih ringan ya, lebih lebih menyenangkan gitu kan. Cuman karena kita belum terbiasa ya jadinya yang harusnya ringan malah terasa berat. Ya itulah PR kita ya. Puluhan tahun bahkan dulu belajar sesuatu yang eh, kurang sesuai. Jadi perlu diperbaiki pelan-pelan. Kemudian di sini di huruf qaf ya huruf qaf dia ada ini ya yang seperti huruf ya ini ya ini dia bukan huruf ya ya sepertinya sudah pernah juga dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Ini adalah alif ya namanya alif bengkong. Maka di sini diberikan harokat fathah berdiri agar tidak salah membaca ya. Jadi fungsinya ya karena dia alif ya memanjangkan gitu kan. Nah, yang seperti ini hanya ada di Indonesia ya. Sudah ada alifnya masih diberikan fathah berdiri sehingga jadi malah double ya. Fathah berdiri tanda panjang, alif juga untuk memanjangkan. Tapi kalau di mushaf standar Madinah di sini ya biasa ya. Nah, begini ya. Fathahnya bukan fathah qaimah ya, tapi fathah biasa. Tapi nggak apa-apa ya. Ini ada plus minusnya ketika kita menggunakan mushaf Indonesia. Bagi yang belum paham, lebih mudah pakai bahasa Indonesia, mushaf Indonesia. Tapi bagi yang sudah paham, sebenarnya lebih enak pakai mushaf standar Madinah. Nah, seperti itu ya. Jadi qafnya dibaca dua harokat, ya, jangan berlebihan, jangan panjang-panjang.
Baik, kita contohkan lagi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, jadi cukup seperti itu. Baik, ya. Ada yang mau mencoba? Baik, gak ada yang angkat tangan ya. Berarti kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-18 ya. Ayat 18 ya. Di sini. Inna hadza Inna hadza lafi suhufil ula. Ya, seperti itu. Ayat 18. Inna. Nah, inna di sini ada hamzah, harokatnya kasroh. Ketika dia harokatnya kasroh, ya pastikan bunyinya itu yang keluar adalah vokal i, ya, bukan vokal yang lain. Ya, karena kita terbiasa ini ya, eh, memiringkan bacaan ya. Oh, Afwan Ustadz, saya mau mencoba. Oh, ya, silakan dibuka mic-nya kalau mau mencoba. Ya Ya, ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya taus juga ya Ustaz ya. Ya, Bu, boleh silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairun wa abqa. Yang di sini agak di ini, Bu, ya, agak di lemahkan sedikit wawunya ya. Khairu wa bukan khairu wa abqa. Nah, jadi Uh, pastikan ada masuk, ada bunyi yang masuk ke rongga hidung ya. Maka suara uh, nunnya atau tanwinnya jangan dihilangkan ya. Jadi separuh masuk ke nun, separuh masuk ke waw sambil didengungkan itu, sambil ditahan 3 harokat itu. ya, Begitu. saya coba ulang ya Ustadz ya. Ya, Wa, wal akhiratu khairun wa abqa. ya begitu lebih bagus ya. Khairun Ya, wa. Nah, begitu. Jadi pastikan dimasuk ke rongga hidung biar kaidah dengungnya juga masuk ya. Jangan sampai teorinya dengung pas dipraktekkan tuh, kok nggak ada dengungnya, kok semua masuk ke al-jauf ya. Yang ke rongga hidung ya, kok nggak ada. Nah, jadi nggak sesuai dari segi teori, dari segi talaki pun juga nggak sesuai. Nah, begitu. Begitu ya, ya, Bu, ya. Iya. ya baik Ustadz. Syukron Ustadz. Ya, Afwan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-18 berarti ya. Inna tadi saya sampaikan di sini i harokatnya kasroh, maka pastikan yang keluar dari huruf itu adalah vokal i ya, vokal i. Karena kita sudah terbiasa ini ya, memiringkan memiringkan vokal-vokal i ya. Kita mengucapkan piring ya, tetapi yang keluar piring ya, piring ya. Minggir menjadi minggir. Nah, begitu. Terutama kalau orang-orang Jawa begitu ya. Atau misal kitab Al-Wadih, kita membacanya Al-Wadih ya, Al-Wadih ya, begitu. Itu sering sekali ya, bahkan kadang tidak kita sadari. Dan beberapa orang begitu ya, membaca harokat kasroh itu dengan cara miring ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Pastikan bunyinya i ya. Inna bukan inna. Inna ya. Kalau inna nah itu kan ada nyempil vokal e ya yang kemudian masuk ke dalam huruf hamzah. Nah, dan terkadang tidak disadari. Ya, terkadang tidak, bahkan pernah beberapa kali itu jangan muncul vokal E gitu kan. Diulang sampai berapa kali kok masih muncul ya gitu.
Jadi sudah ini ya, sudah masuk ke bawah sadar beliau seperti itu. Nah, maka perlu pelan-pelan dilatih. Kemudian nun bertasydid ya. Inna ya, tasydid ya. Nah, ini bukan tasjid ya. Masih banyak ya di sahabat-sahabat kita yang mengatakan huruf nunnya bertasjid ya. Padahal yang benar adalah tasdid ya, bukan tasjid. Nah, begitu ya. Karena kalau tasjid nanti beda ya dengan tasdid ya. Nah, pastikan kalau nun yang bertasdid itu ditahan 3 harokat ya, ditahan 3 harokat, jangan tergesa-gesa. Nah, setelah inna, ini nunnya pendek ya, jadi jangan inna hadza, tapi inna hadza. Jadi langsung ke huruf H. Ini hadza, di sini haknya haknya ada fathah berdiri, jadi dibaca 2 harokat ya haknya. Ya. Ini bukan mat silah ya. Beberapa masih ada yang bingung di sini. Ya, nah, tapi ini adalah mat asli 2 harokat ya. Atau yang hadihi itu hinya bukan mat silah ya. Dia adalah mat asli. Hadza dua-duanya ini mat asli 2 harokat. Kemudian huruf haknya jangan sampai suaranya di antara hak dengan hak ya terbunyi. Nanti beberapa terbaca dengan ha begitu. Harus diperjelas ya. Pastikan yang keluar dari ini ya pangkal tenggorokan yang bawah di sini. Za. Za juga sama. Nah, ini huruf dal ini agak unik ya. Dia kadang tertukar menjadi huruf zai ya. Haza begitu kan. Kadang tertukar dengan huruf yang lain, misalnya huruf jim, haja begitu. Nah, maka perlu dipastikan ini haza, za, za, zi, zu. Nah, jadi dia ujung lidah menempel ke gigi seri bagian atas ya. Nah, ha, za, za. Nah, begitu ya, dilatih. Nanti ketika membaca Al-Baqarah, nah itu ayat 1 sampai 5 ya. Beberapa kali bertemu huruf zal dan huruf zai. Nah, beberapa masih kadang tertukar hurufnya. Nah, maka perlu diperhatikan. Kemudian lafadz kedua, lafi ya, lamnya pendek, pastikan lamnya dibaca pendek ya, iya pendek. Yang kedua tidak tebal ya, bukan la, tetapi biasa la li lu al, la li lu bal, ya. Bukan la li lu bal al, nah, tapi biasa al, la. Lafi di sini karena dia bertemu dengan lam ta'rif ya, maka fi-nya langsung ya, langsung ke huruf shad yang bertasydid ya. Jadi bukan dipanjangkan, tetapi dia langsung ke huruf yang bertasydid. Dan ini hurufnya huruf shad ya, huruf shad. Pastikan huruf shad itu dia akan punya sifat yang namanya isti'la dan juga idbak ya. Ya, sebentar ya. Saya mute bentar.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Apa namanya? Yang di sini huruf sod ya. Huruf sod, nah dia ujung lidah mendekati ke apa namanya sini ya, gigi seri bawah. So, si, su. Beda dengan sa, si, su. So, si, su. Nah, kalau so, si, su, dia menggunakan sin ya. Jadi pangkal lidahnya belum naik, kemudian tengah lidahnya juga belum lengket ke langit-langit. Ya memang ini huruf sod ini sebagian orang menganggap huruf yang sulit ya. Maka perlu dilatih. Yang pertama naikkan dulu pangkal lidahnya ya. Saya ada video itu cara menaikkan pangkal lidah dulu pernah saya upload di YouTube ya, bisa dilihat nanti. Sudah kita berikan tanda juga, kita sentri juga biar kelihatan dan kita bisa merasakan ya. Jadi kita bisa melihat dan bisa merasakan pangkalnya sudah naik ataukah belum. Nah, dilatih saja dari video itu beberapa kali ya, semoga nanti Allah mudahkan ya. Jadi lafisu ya, bukan lafisu. Kalau lafisu ya dia pakainya sin. Tapi kalau lafisu, so, si, su, nah itu pakainya sod. Nah, begitu. Kemudian suhufi ya, huruf ha ya, dia tadi sudah ya. Ha dia ringan ya. Jadi ha, hi, hu, ah, hu, hufi ya. Kemudian fi juga sama. Jangan sampai huruf fa ini nanti yang keluar adalah bunyi P ya, menjadi suhupi ya, menjadi pi karena ada beberapa yang masih bunyinya itu yang keluar adalah huruf P ya. Karena mungkin ini ya pengaruh dengan logat ya. Tetapi bukan berarti kemudian ini ya, dulu juga sudah sering kita sampaikan beberapa kali ya. Logat itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita bisa fasih belajar membaca Al-Qur'an gitu. Karena sudah terbukti ya banyak orang dari belahan dunia manapun dengan logat manapun itu bisa bisa dia fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, cuman ya memang kita harus ini ya ketika logatnya itu masih keluar huruf pi, maka perlu dilatih pelan-pelan ya. Saya juga ada ya guru yang logatnya itu secara logat beliau itu hurufnya keluarnya pi ya. Tapi ternyata juga beliau ketika mengajar Quran yang keluar bukan pi ya, tapi tetap fi. Nah, begitu. Makanya perlu dilatih pelan-pelan ya dan jangan dijadikan alasan. Itu sudah dibahas ya terkait pengaruh logat dengan pengaruh logat terhadap kefasihan bacaan Al-Quran. Itu sudah ada yang meneliti ya dulu. Bukunya tebal sekali ya. Dari berbagai macam suku beliau teliti ya. Nah, sehingga ini harusnya menjadi motivasi ya, bukan menjadi alasan untuk membenarkan. Karena kami bertemu dengan orang yang seperti itu beberapa kali ya. Ya, ini kan logat saya memang begini ya. Ya sudah begini aja ya. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu susah-susah ya. Toh Allah juga tahu yang kita baca gitu kan. Ya, bukan bukan begitu ya pembenarannya begitu kan. Yang namanya baca Al-Quran itu kan dia bukan seperti kita membaca koran ya. Bukan seperti membaca novel dan sejenisnya ya. Ada aturan-aturan tersendiri yang harus kita ikuti. Sama ya kita ketika membaca atau berbicara dalam bahasa Inggris pun juga sama, ada aturan-aturannya itu kan. Ketika tidak sesuai, maka native speakernya atau gurunya akan mengoreksi. Enggak begitu gitu kan.
Nah, kadang kita itu lucu ya. Kalau berbicara bahasa Inggris ya, berbicara bahasa Jepang, bahasa Prancis dan sebagainya, bahasa Belanda, kita itu ingin fasih ya, ingin fasih sekali begitu kan. Tapi begitu sampai pada Quran, nah kan logat saya begini, kan logat saya begitu. Ya, jadi nggak masuk ya alasannya. Dan itu sering terjadi. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Naudzubillah ya. Ketika belajar bahasa asing yang lain ya, inginnya inginnya fasih ya, sempurna ya, dilatih terus itu kan. Tapi ketika membaca Quran, alasannya logat saya begini, logat saya begitu. Nah, jadinya nggak cocok untuk jadi sebuah alasan. Nah, di sini lanjut ya, ada al-ula, di sini ada lam takrif ya. Nah, maka ini langsung ya, fil fil u. Nah, ini u tadi ya sudah kita sampaikan hamzahnya numpang pada alif. Dan di sini ada wau ya, ada wau sukun ya, sehingga ada wau sukun setelah dhammah sehingga dia menjadi mat panjang dua harokat dan ini juga mat badal ya, mat badal ya, bukan mat asli ya. Jadi mat badal itu simpelnya adalah semua hamzah panjang itu adalah mat badal. Nah, seperti itu. Karena di sini juga terjadi badal ya. Awalnya itu adalah u'la ya. U'la ya. Karena itu sulit ya dilafatkan oleh orang-orang Arab ketika itu, maka muncullah kemudahan dari Allah ya. Hamzah yang kedua itu dibadalkan menjadi huruf mat karena yang depan itu adalah harokatnya dhammah, maka huruf mat yang digunakan adalah waw mat sehingga terbaca ula ya, seperti itu. Sehingga u-nya dibaca dua harokat. Kemudian la di sini ya, la-nya juga sama dengan di sini tadi ya, wa abqa ya. Lamnya juga terbaca dua harokat. Ini tadi sama ya, alif bengkong atau alif maksuroh. Jadi fungsinya untuk memanjangkan. Sehingga ini ketika wakof ya dibaca panjang dua harokat. Ya, kita contohkan kembali. Inna hadza lafi suhufil ula. Seperti itu ya. Itu contoh bacaan ayat 18. Ya, kalau ada yang mau mencoba silahkan ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang terakhir. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat yang terakhir, ayat 19. Oh, ada jati. Mau coba lagi? Ya, silakan Bu. Kalau mau coba lagi, boleh ya. Iya, Ustaz. Ya, monggo Bu. Ayat Iya, 18. iya. In inna hadza lafis suhufil ula. Haknya diperjelas Bu. Jangan hadza. Ha, ha, ha. Hadza Iya, lafi. Nah, begitu. iya, saya ulang. Inna hadza lafis suhufil ula. Iya, seperti itu ya. Ya, Iya, huruf shotnya juga sudah baik ya, tinggal dikonsistenkan dan mungkin perlu ditebalkan sedikit lagi ya. Tapi seperti itu juga nggak apa-apa sih ya. Nanti tergantung ininya juga ya, tergantung gurunya. Kadang ada syekh yang kurang tebal ya, harus ditebalkan begitu kan. Nanti tergantung iya, pada siapa kita ini ya bertalaki. Begitu. iya, Cukup ya Bu ya? iya, Ya, iya. baik. Syukron Ustaz. Ya, afwan Bu. Ya. Jadi terkait ini ya, ketebalan huruf-huruf ini nanti memang antara satu syekh dengan syekh yang lain itu kadang berbeda-beda ya. Kadang di tempat A sudah dicukupkan segitu, nanti di tempat syekh yang B, wah itu kurang, kurang, ayo tambahkan lagi ya, tambahkan lagi ya. Atau tempat yang lain
itu agak-agak berlebihan ya, kurangi sedikit. Nah, kadang kita sering menemukan seperti itu. Dan ini menjadi baik kalau kita menemukan semuanya ya. Jadinya kita bisa mengambil ya, mengambil dari beberapa syekh itu begitu kan. Jadi kita bisa mengambil semuanya karena kita sudah bertalaki ya. Tapi bagi yang belum kan jadi apa namanya, harus pilih yang mana gitu kan. Nah, itu salah satu pentingnya kita itu bertalaki. Jadi kita bisa menyandarkan bacaan kita ya. Jadi tidak tidak asal ini ya, tidak asal. Kenapa begitu ya? Ya, ya karena ya memang begitu ya kan, nggak begitu. Tapi karena memang kita mendapatkan jalur talaki yang seperti ini, seperti itu. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan di ayat yang terakhir ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, suhufi ya, suhufi ya. Di sini juga sama dengan ayat 18 tadi ya, as-suhuf ya. Di sini suhufi. Shotnya pastikan dia pangkalnya naik ya. Su ya. Si, so, so, so ya. Bukan su. Nah, kalau su, nah, dia pakainya sin ya. Nah, kemudian hak, nih hak juga sama tadi. Dia dipastikan jangan sampai sama dengan huruf H ya. Ini H, ini H. Hu, hu. Nah, begitu. V juga sama tadi, jangan sampai muncul suara P ya, karena terpengaruh logat tadi ya, maka perlu diperhatikan. Kemudian Ibrahim ya, Ibrahim. Di sini ada hamzah yang kasroh ya, I ya, tadi sudah kita peringatkan ya, jangan sampai ketika membaca Al-Quran ya, I-nya miring-miring muncul vokal E ya. Tapi kalau di dalam percakapan sehari-hari ya silahkan saja ya. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, ya ini perlu diperhatikan. Kemudian Ibro, ini juga sama ya, mbaknya seperti di ayat 17 tadi ya. Jangan sampai apa namanya, muncul atau tertambahkan suara bunyi hamzah ya, ibe ibe. Nah, jangan sampai seperti itu. Cukup sentuhkan kemudian lepaskan. Ibro, ibro, ibro. Nah, begitu ya. Ibro, roknya dia berbaris fathah ya, fathah berdiri ya, atau fathah qaimah. Maka ya ini roknya dibaca dengan tafkhim ya. Ini termasuk sifat aridhah ya. Sifat yang kadang muncul, kadang tidak ya. Kalau roknya berharokat fathah, maka tafkhimnya muncul. Tapi kalau roknya berharokat kasroh, maka yang muncul bukan tafkhim, yaitu yang muncul adalah tarqiq atau tipis. Nah, maka pastikan ibro ro ya. Ibrahima. Nah, ini haknya dipastikan ya. Jangan sampai khofaknya muncul sehingga terbaca Ibrahima, hima. Nah, hima ya. Kalau hima jadi agak-agak samar ya. Itu kalau dikatakan hak kayaknya enggak juga ya. Tapi kalau hak kok juga enggak sesuai begitu kan. Nah, sehingga dia di antara hak dengan hak. Maka pastikan ha Ibrahim ya. Dan hinya di sini ada ya sukun setelah kasroh. Berarti dia mat asli ya, mat tabi'i ya. Mat asli dengan mat tabi'i itu sama ya. Jadi beberapa kemarin ada yang membedakan ya antara mat asli dengan mat tabi'i ya. Tetapi kalau kita buka di kitab-kitab para ulama terdahulu ya sama ya. Mat tabi'i itu ya mat asli ya. Nggak ada bedanya. Jadi disebut kita menyebutnya mat tabi'i juga boleh, mat asli juga nggak ada masalah ya.
Seperti itu. Kemudian ma-nya tipis ya, jangan ditebalkan menjadi me, me, tetapi cukup ma biasa. Ma, mi, mu, bam, bukan me, mi, mu, bam. Jadi suaranya jangan apa namanya, diperda bahasanya apa ya, diperdalam atau gimana ya. Ya intinya begitu ya. Tipis biasa ketika kita membaca ma biasa, ma mimu secara normal. Kemudian wa ini juga tadi sudah ya, hurufnya tipis ya. Kemudian mu, nah ini ada waw sukun setelah dhammah, berarti munya dibaca panjang 2 harokat. Sinnya juga sama ya, ini juga dibaca panjang 2 harokat. Nah ini yang perlu menjadi perhatian bagi banyak sekali pembaca Al-Quran ketika di akhir ayat ya, ketika di akhir ayat saat kita mau menghentikan bacaan ya. Misal kalau dalam sholat berarti ruku atau kalau dalam tilawah sehari-hari berarti ya pas kotok ya, kemudian menutup mushaf shadaqallahul adzim. Nah, biasanya huruf yang terakhir ya ini dibaca lebih panjang dan di sini ritmenya menjadi lebih pendek ya. Ya, jadi menjadi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, begitu. Sering sekali kita temukan begitu ya. Kadang dulu pernah ya kita sholat di masjid yang besar juga ya. Masjid yang besar ya, masjid yang bagus juga ya. Bahkan di situ ada program tahsinnya ya. Tapi walau alam ya mungkin imamnya pas nggak cocok kali ya. Jadi dari awal sampai ayat satu ayat terakhir itu nggak ada masalah ya. Bagus bacaannya, kemudian sifatnya itu ya tertunaikan ya. Eh, Suaranya juga bagus. Begitu sampai ayat terakhir harusnya dibaca wa Musa, membacanya beliau panjang wa Musa. Kemudian kita yang di belakang loh, konsentrasinya dihilang loh, ini kok jadi begini ya. Ya mungkin beliau lupa ya barangkali ya, gitu ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan karena ini banyak sekali ya kejadian ya. Setiap akhir ayat ya ketika mau mengakhiri bacaan itu biasanya dipanjangkan ya senyamannya ya. Kadang 4 harokat, kadang bahkan lebih begitu kan. Bahkan di YouTube juga ada ya beberapa ini ya. YouTube yang sudah terkenal ya, sudah ribuan bahkan eh, apa namanya juga sudah mentereng begitu. Nah, membaca di akhir ayatnya itu seperti itu. Padahal di sebelum-sebelumnya normal ya, nggak ada masalah ya. Tapi begitu mendekati akhir ayat, nah yang harusnya cuma 2 harokat terbaca panjang. Hampir di setiap videonya begitu ya. Kan awalnya saya penasaran ya, mungkin ini hanya satu saja. Kemudian saya buka lagi yang lainnya. Loh, ternyata sama di sini juga. Di yang lainnya juga sama juga begitu kan. Nah, ini berarti perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi panduan kita adalah tajwid ya, bukan bukan si A si B ya. Walaupun dia sudah terkenal kalau membacanya salah ya, ya kita nggak boleh ikuti begitu kan. Karena jelas di sini fathah berdiri cukup dibaca 2 harokat. Ini mau dibuka kitab manapun ya, tidak ada di sini rumus yang kemudian membuat dia jadi lebih panjang dari 2 harokat ya. Kita mau berguru kemanapun nggak ada gitu. Maka boleh jadi ya beliau memang melakukan kesalahan ya. Jadi tidak perlu diikuti ya. Cukup ikuti yang benar-benar saja. Yang tidak salah maka ya tidak peduli ya siapapun itu ya. Selama itu sebuah kesalahan ya kalau kita kenal ya diingatkan. Kalau kita nggak kenal ya ya tidak usah diikuti ya. Cukup ikuti yang baik yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah,
Di sini apa namanya di dua ayat ini ya, ini bagus ya. Ini apa namanya menceritakan bahwasanya ya eh, lafat yang ada di surah Al-A'la itu ya dari awal ya dari sab apa namanya dari Sabbihisma rabbikal a'la sampai suhufi Ibrahim wa Musa ini adalah lembaran-lembaran suhuf ya, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga mendapatkan ini ya lembaran suhuf yang sama begitu kan. Dan itu hadisnya sahih ya. Ini apa namanya luar biasanya ya Al-Qur'an ya apa namanya melengkapi kitab-kitab yang sudah ada ya. Kemudian ketika sudah turun Al-Qur'an maka ya semua kitab terdahulu itu sudah terhapuskan ya, tidak digunakan lagi syariatnya. Nah, kita kemudian semua sudah dirangkum di sini dan ternyata masih ada beberapa lafadz yang terjaga ya sejak Nabi Musa dan Nabi Ibrahim kemudian sampai dibawa ke Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa Al-Quran menata setiap ayatnya dengan begitu detail dan pasti ada hikmah-hikmah tersembunyi ya. Apalagi nanti kalau kita bicara tafsirnya ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang kiroatnya begitu ya, tentang variasi bacaannya begitu ya. Bukan lagunya ya, tapi variasi bacaan yang mutawatir bersambung kepada Rasulullah itu juga luar biasa ya. Nah, baik kita contohkan sekali lagi ya untuk yang terakhir ya. Di ayat yang ke-19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jadi cukup dua harokat. Ya, seperti itu ya. Mau mencoba lagi, Ibu tadi, Ibu Wilma. Hmm. Kalau enggak, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau enggak ada berarti insya Allah hari ini sampai di sini dulu ya, sampai di ayat 19. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di surah yang baru. Baik. Mau coba Oh Bang ya. Ustadz. Oh ya, baik. Silakan, Bu. Ayat terakhir, Bu. Suhufi Ibrahim Suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, ya begitu, Bu. Sudah bagus, Bu. Cuman tadi di awal kayak ada yang sedikit kaku ya, begitu. Iya, mungkin penyesuaian tadi ya di huruf H-nya tadi kan di sini agak agak keliru. Tapi nggak apa-apa, Bu ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah sering membaca, sudah sering dikoreksi, nanti lidah kita akan ini menyesuaikan dengan sendirinya. Ya, semua orang seperti itu ya. Jadi awal ketika masih perbaikan itu kadang kaku-kaku, kadang agak-agak belibet begitu. Tapi kalau sudah terbiasa atau mungkin sudah menyelesaikan ya talakinya dari Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas, nanti lidahnya akan lebih lebih kalau orang Jawa mengatakan lebih lanyah ya, lebih lebih fleksibel, ya, lebih lentur ya seperti itu. Begitu ya, Ya, Bu. kurang Ustadz. Ya, Afan ya. Baik, insya Allah cukup ya. Nggak ada pertanyaan ya. Yang yang lain nggak ada juga. Baik, kalau nggak ada, insya Allah berarti cukup dan pas juga ya jam 5 kurang 2 menit sesuai dengan jadwal. Baik, semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah fasihkan lisan kita dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali di pertemuan berikutnya ya, untuk kembali melanjutkan pembelajaran. Jadi kita akhiri, ini ada yang baru gabung ya, nggak apa-apa ya nanti bisa lihat rekamannya.
Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.